artis. Iya, betul sekali. 130. 31. Nah, Ya, 131. 31, 131. 131. Oh iya ya. Kok nggak kompak ini sih? Enggak. Emang biar ada konflik aja. Oke. Nggak membingungkan moderator. Iya, moderator kan nggak pernah bingung. Oke. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau ya 2 bulan terakhir ini ya ada satu nama yang tiba-tiba meroket kembali namanya. Biasanya dulu nongkrong di stasiun balapan, tapi sekarang bisa nongkrong di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita tahu seorang itu the godfather of broken heart. Yoi, Dodo Kimpit. Dodo Kimpit. Didi Kempot. Ini kan gua tahu ini sebenarnya inisiasinya yang membuat Didi Kempot menjadi apa ya, punya Posisi di anak muda. iya, tiba-tiba meruyak lagi karena lo dan teman-teman Synchronize Fest dan juga seseorang yang selalu pergi jauh gitu. Iya ya. Oke. Sebenarnya inisiasi pertama kenapa Mas Dodo Kimpit ini bisa Mas Didi bisa sampai posisi sekarang, ini ulah Twitter sebenarnya kan awal mulanya. Agus Magelangan yang mulai. Oke. Yang membawa menggiring opini bahwa Didi Kempot itu adalah si broken heart itu adalah Didi Kempot gitu. Jadi sebenarnya kalau jauh sebelum adanya Ngobam dengan Pergi dengan Gofar itu, Synchronize sudah deal jauh sebelum itu. Jadi kita udah deal sama Didi Kempot dari bulan April sebenarnya. April. Cuman emang kebetulan waktu itu gue berdiskusi dengan Gopar, Pai, gue ikut dong kalau lu mau ngobrol sama Didi Kempot. Jadi gue ikut ke sana untuk ibaratnya silaturahmi sama manajemen untuk ngobrol lebih detail tentang apa nih buat Synchronize lu mau ngapain gitu. Oh, jadi nggak benar kalau itu sindikasi promosinya Synchronize Didi Kempot. Ada trigger itunya. Oke. Dengan adanya gue di situ orang pasti kan berasumsi wah Synchronize sih pasti nih gitu. Seperti halnya gue bawa Andika ke ngobamnya Gopar. Oke, dan juga dibawa ke Duckdown. Dibawa ke Duckdown. Iya. Nggak paling sampai ada bikin project musik ya sekarang ya. Yoi. Oke. Ditawarin tur. Nah, ya inisiasi sebenarnya udah jauh kita Synchronize sudah deal sama Didi Kempot jauh sebelum, bahkan jauh sebelum ngobam kita udah dari April udah deal sama Didi Kempot. Karena gini, tujuan awalnya Synchronize emang tujuan awal kita tuh pengen meng-capture apa yang terjadi di industri musik Indonesia kan gitu. Saat tujuan lu meng-capture apa yang terjadi di industri musik, lu nggak bisa ngelupain apa yang terjadi di luar Jakarta gitu. Saat gue mau meng-capture itu, pilihan gue untuk apa yang terjadi di luar Jakarta ada 2 nama, antara yang Kempot atau yang Sumbang. Asik. Jadi pilihan gue saat itu kayak, wah kayaknya gue butuh anak musik kan harus Kempot nih. Kempot, Sumbang, ada satu lagi sebenarnya. Ya. Pokoknya kita pilih antara 2 itu. Ya jatuh pilihan ke situ karena menurut gue kayak gue pengen memfasilitasi apa ya, yang berhubungan sama tradisi juga gitu. Tradisi dan memfasilitasi apa yang tidak begitu populer, bukan apa yang tidak begitu populer, lebih kayak apa yang terjadi di luar industri populer gitu. Makanya alasan gue kenapa gue ngajak Mas Didi untuk hadir di Synchronize ya salah satunya itu. Karena gue pengen menggambarkan keseluruhan yang terjadi di industri musik gitu. Ada sebuah opsi lain untuk sebuah soundtrack patah hati gitu ya. Yoi. Ada sebuah identik. Kalau Chrisye Live by Erwin Gutawa ini artinya apa nih? Apakah Chrisye tampil dalam bentuk hologram? Chrisye akan kita datengin. Waktu itu obrolannya sebenarnya dari tahun lalu. Gue udah ngobrol sama Pak David tentang kayak kalau kita emang mau, karena kan kita pengen ada mengedukasi penonton musik untuk tentang siapa aja yang pernah ada di industri musik gitu. Ya sama seperti jawaban gue dengan Didi Kempot, gue nggak bisa ngelupain nama besar Chrisye di industri musik itu. Cuman gimana caranya biar gue tetap adain Chrisye, karena ya tapi udah almarhum gitu. Ya, gue sama Pak David coba cari cara gimana biar Chrisye tetap ada di Synchronize tapi bentuknya tetap real Chrisye. Tapi kita pokoknya gimana ya menjelaskan ya? Pokoknya bukan hologram. Apa? Bukan hologram. Nanti jadi intinya kita mau ngedatangin Chrisye di Synchronize. Kita waktu itu Pak David ngobrol sama Mas Erwin Gutawa. Sebenarnya pernah terjadi sebelumnya tahun 2012 di JCC, konser Kidung Abadi. Jadi yang akan terjadi di Synchronize adalah Mas Erwin Gutawa akan
perform memainkan semua lagu Chrisye dengan suara aslinya Chrisye. Yang nyanyi? Chrisye, jadi rekaman suara aslinya Chrisye yang udah pernah terjadi di Kompel sama Mas Erwin untuk jadi sebuah pertunjukan yang emang dengan suara aslinya Chrisye. Nggak ada performer? Nggak ada performance. Mungkin kalau yang bisa punya indera keenam akan melihat ada Chrisye di sana. Ini nih, ada added value dari Synchronize Story. Iya, jadi intinya sih kita lebih pengen mengedukasi tentang Chrisye lah, tentang kebesaran nama Chrisye, tentang lagu-lagu yang pernah dia bawakan, dan mau memberi experience ke orang tentang oh ternyata begini nih rasanya gue nonton Chrisye gitu, seperti itu. Six Strings